Hujan deras dan banjir hantam Cina, 17.000 rumah ambruk. Banjir dahsyat yang dipicu oleh hujan deras di Provinsi Shanxi, Cina bagian utara dilaporkan sudah membuat ambruk lebih dari 17.000 rumah. Dari laporan Xinhua, sebanyak 120.100 orang telah dievakuasi pada Minggu 10 Oktober. Sebanyak 4 petugas polisi lalu lintas meninggal dunia ketika longsor terjadi. Sementara itu, 189.973 hektar tanaman rusak. Administrasi Meteorologi Cina mencatat bahwa curah hujan yang tinggi terakumulasi, durasinya yang panjang dan sering disertai dengan guntur dan kilat dan konveksi pendinginan yang kuat juga menyebabkan kesulitan untuk upaya penyelamatan di Shanxi. Dalam beberapa hari terakhir, Shanxi diguyur hujan deras dengan curah hujan rata-rata 185,6 mm. Sebagai perbandingan, curah hujan bulanan rata-rata Taiwan pada bulan Oktober 1981 hingga 2010 adalah sekitar 25 mm. Kota-kota lain seperti Linfen, Luxiang, dan Xinzhou mengalami curah hujan rata-rata kurang dari 50 mm pada bulan Oktober di tahun-tahun sebelumnya. Cakupan banjir di Shanxi mungkin telah melebihi badai hujan yang menghancurkan di Provinsi Henan, Cina bagian tengah pada musim panas yang telah menewaskan lebih dari 300 orang pada awal Agustus. Hujan deras melanda Shanxi, Cina Utara pekan lalu menyebabkan puluhan ribu rumah ambruk dan memicu tanah longsor di lebih dari 70 kabupaten dan kota. 4 anggota polisi juga dilaporkan tewas akibat tanah longsor. Menurut laporan The Straits Times, lebih dari 1,75 juta orang dan 76 kabupaten di Provinsi Utara Shanxi terkena dampak banjir. Sebanyak 120.100 jiwa telah berhasil dievakuasi pada Minggu 10 Oktober 2021. Lebih dari 17.000 rumah dilaporkan runtuh dan 190.000 hektar lahan pertanian akibat banjir, kata Badan Meteorologi Cina dikutip The Straits Times, Senin 11 Oktober 2021. Selain itu dilaporkan 4 petugas polisi tewas akibat tanah longsor. Namun diperkirakan jumlah korban tewas masih akan terus bertambah selama penyelamatan dan evakuasi terus dilakukan. Sayangnya cuaca yang ekstrim dan hujan lebat hingga badai menghambat upaya penyelamatan dan juga evakuasi para korban. Sementara itu, 60 tambang batu bara terpaksa menghentikan operasinya setelah hujan lebat mengguyur Shanxi, yang dikenal sebagai provinsi penghasil batu bara utama Cina. Curah hujan baru-baru ini di sebagian besar provinsi telah menyebabkan naiknya permukaan air dan banjir di beberapa sungai, kata Departemen Manajemen Darurat Provinsi. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga terpaksa menghentikan pabrik kimia akibat adanya banjir. Operasi di 372 tambang non-batu bara, 14 perusahaan kimia berbahaya, lebih dari 1.000 proyek konstruksi dan 166 tempat indah juga telah ditangguhkan. Operasi telah dihentikan di 27 tambang batu bara lainnya pada 4 Oktober 2021. Cina sebelumnya juga dilaporkan menghadapi kekurangan energi yang menyebabkan pemadaman listrik. Pemerintah telah membatasi penggunaan listrik di pelabuhan dan pabrik. Pihak berwenang Cina telah mengeluarkan tanggap darurat tingkat 4 saat banjir besar melanda Provinsi Shanxi. Komisi Nasional Cina untuk Pengurangan Bencana dan Kementerian Manajemen Darurat telah mengirim tim kerja ke daerah yang terkena bencana untuk membantu bantuan bencana. Provinsi ini dilaporkan telah mengalokasikan 20 juta yuan atau 44 miliar rupiah untuk bantuan bencana bagi orang-orang yang terkena dampak banjir cukup parah. Seorang ahli dari Administrasi Meteorologi Cina mengatakan pada hari Sabtu bahwa hujan lebat di Shanxi berlangsung dari 2 Oktober hingga Rabu lalu, disertai dengan badai petir dan penurunan suhu yang signifikan. Dalam catatan lain disebutkan bahwa banjir di Shanxi lebih buruk daripada banjir di Henan awal tahun ini. Catatan tersebut juga dilaporkan bahwa curah hujan yang terjadi tercatat sebagai hujan terparah yang pernah ada. Hujan lebat mengakibatkan banjir dahsyat di Provinsi Henan, Cina Tengah. Korban tewas dilaporkan bertambah jadi 25 orang dengan 7 orang hilang. Sejak 16 Juli, lebih dari 1,24 juta orang di 89 wilayah kota dan distrik telah terdampak curah hujan yang sangat deras dan sekitar 164.710 orang telah direlokasi ke tempat yang aman, kata Su Zong, Direktur Kantor Pusat Pengendalian Banjir dan Bantuan Kekeringan Provinsi Henan. Bencana alam tersebut telah merusak 75.000 hektar tanaman, mengakibatkan kerugian ekonomi langsung sekitar 542,3 juta yuan. Hujan lebat itu telah membuat permukaan air melampaui tanda ketinggian air di musim banjir di 9 waduk besar dan 40 waduk berukuran sedang di Henan. Air banjir juga meluapi beberapa sungai. Hujan disertai badai itu mengakibatkan banjir parah di ibu kota Provinsi Zhengzhou dengan kereta bawah tanah berhenti beroperasi dan transportasi kereta api, jalan raya, serta udara sangat terdampak.
Berbagai upaya penyelamatan terus dilakukan. Hingga Rabu, pukul 15.00 waktu setempat, Komando Wilayah Tengah Tentara Pembebasan Rakyat PLA Cina telah mengerahkan lebih dari 5.700 tentara, polisi, dan milisi untuk membantu upaya penyelamatan di lebih dari 30 lokasi berbahaya di daerah Henan, selain 148 kapal dan kendaraan. Komando Wilayah Tengah PLA juga meningkatkan pengawasan di provinsi yang dilanda bencana melalui peralatan seperti satelit. Angkatan Udara PLA juga mengirim tentara untuk membantu dengan bantuan bencana dengan banyak tentara meninggikan tanggul semalaman di Henan. Komando Militer Provinsi PLA mengerahkan ribuan tentara dalam upaya mengatasi bencana tersebut. Hujan deras lainnya diperkirakan akan melanda Henan pada Kamis pukul 14.00 waktu setempat, menurut Su Aifang dari Observatorium Meteorologi Provinsi seperti dilansir Xinhua. Saat hujan lebat terus berlanjut, risiko bencana alam masih tinggi dan penting untuk bersiap menghadapi banjir dan bencana geologis, kata Su. Pengamat intelijen asal negara India mengungkapkan fakta mengejutkan di balik banjir bandang di Cina, bagian selatan dan timur setelah pintu air Three Gorges Dam, bendungan Tiga Ngarai, dibuka. Kota-kota di bawah dam raksasa Three Gorges Dam seperti Wuhan mengalami banjir bandang terbesar yang belum pernah terjadi. Ini bertepatan dengan kedatangan tim pakar Organisasi Kesehatan Dunia WHO ke Wuhan untuk menyelidiki asal-usul COVID-19. Pemerintah Cina pada Senin menyatakan sebanyak 433 sungai di seluruh Cina meluap hingga menyebabkan banjir sejak Juni, di mana 141 orang tewas atau hilang akibat banjir parah di tengah dan hilir sungai Yangtze. Melansir Global Times, Kementerian Sumber Daya Air Cina merilis ketinggian air 109 sungai telah melampaui batas aman dan ketinggian air 33 sungai mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Namun pensiunan Kolonel Angkatan Darat India, Vinayak Bhatt, mengungkap fakta tersembunyi soal waktu pembukaan pintu air Three Gorges Dam. Vinayak seperti dilansir India Today dan kemudian dikutip taiwannews.com.tw. mengungkapkan pembukaan pintu air Three Gorges Dam lebih cepat dari yang diumumkan pemerintah Cina dan volume air yang dilepaskan juga lebih banyak dari yang diakui pemerintah Cina. Administrasi Meteorologi Tiongkok telah mengeluarkan peringatan hujan lebat di seluruh Cina sepanjang Juni. Pada tanggal 29 Juni, pemerintah Cina mengakui telah membuka 2 pintu air Three Gorges Dam. Tapi berdasarkan gambar satelit, ada indikasi pintu air dibuka dari setidaknya 5 pintu besar dan 5 pintu kecil pada tanggal 24 Juni, 5 hari sebelum diumumkan pemerintah Cina. Stasiun Pemantauan Hidrologi Kota Chongqing pada 22 Juni mengeluarkan peringatan banjir merah pertama pada 80 tahun untuk sungai Qijiang yang berada di bawah Three Gorges Dam. Namun menurut Vinayak, ketinggian air di Three Gorges Dam pada 24 Juni, 2 hari setelah banjir besar di hulu, sebenarnya lebih rendah 15 meter dibandingkan dengan foto dari 27 Oktober 2017 ketika pintu air semua ditutup. Berdasarkan ketinggian air Pulau Zhangbao ada di Three Gorges Dam, Vinayak yang merupakan konsultan intelijen open source menegaskan bahwa mengingat ketinggian air 15 meter lebih rendah dari 2017, tidak perlu membuka pintu air seperti yang dilakukan 24 Juni. Pada tanggal 27 dan 28 Juni, beberapa video yang diposting di media sosial menunjukkan kota Yixiang yang terletak tepat di bawah bendungan Tiga Ngarai mengalami banjir besar.